Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-12. Sebagai judul yang akan saya bawakan ialah Menjadi Kuat dan Tangguh. Saudara-saudara terkasih, ada peribahasa dalam orang Batak yakni acit mulak mangido, macitan mulak mangalean. Sedih ditolak meminta, lebih sedih lagi kalau pemberian kita ditolak. Apalagi pemberian itu sungguh-sungguh dengan maksud hati yang jujur, yang murni, dengan cinta, tetapi apa alasannya? Ternyata maksud kita, pemberian kita ditolak. Saudara sekalian, Nabi Yeremia, seorang nabi yang dekat dengan Tuhan, yang selalu mendengarkan bisikan atau nasihat dari Tuhan, juga merasa gentar dan goyah ketika ketangguhannya dimata-matai atau dicobai oleh orang banyak. Dan repotnya, yang memata-matai itu ialah bukan saja lawannya, tapi juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia berkata, "Kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia." Saudara-saudari, mengapa persekongkolan buruk bisa terjadi dalam hati orang? Karena dalam dirinya sudah terpendam dengan dalam dosa kecemburuan. Kecemburuan ialah kesedihan tentang kebaikan orang lain yang dianggap kerugian bagi dirinya sendiri. Nah, ini sungguh repot, sungguh kejam dan mengerikan. Bagaimana orang bisa merasa rugi kalau ada kawannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kaya, menjadi sukses, juga menjadi dermawan? Ya, tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka istilah musuh dalam selimut atau pagar makan tanaman itu memang sungguh-sungguh bisa terjadi dalam hidup kita, dan itu sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan hati kita. Saudara sekalian, biasanya kalau kita punya iman, biasanya kalau kita tidak punya iman, maka kita bisa pingsan lemas dan menjadi marah, lalu menaruh dendam dengan berkata, "Tunggu ya, kapan kau nanti lengah akan saya hajar." Namun apa yang terjadi saudara-saudari? Yeremia menang. Dia tidak terpengaruh untuk menyerah. Maka dia berkata sambil memuji Tuhan, "Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan malu sekali sebab mereka tidak berhasil." Nabi Yeremia bisa keluar dari kegelapan iman itu karena akhirnya ia mampu menyerahkan semuanya pada karya Tuhan. Yeremia yakin bahwa orang benar tidak jaminan akan lolos terus, tetapi juga bisa jadi Tuhan sedang membuat ujian terhadap hati dan batinnya. Ujian itu sungguh perlu supaya kita makin kuat dan makin tangguh. Itulah ujian dalam hidup kita. Tentu Yeremia harus memohon dalam doa dan laku tapa di hadapan Tuhan. Nama sebagai nabi bukanlah nama yang harus diacungkan atau disombongkan, tetapi itu adalah menjadi ajang untuk rendah hati dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami seperti kecewa, marah, jangan pernah merancang pembalasan dendam. Biarlah Tuhan yang mempertobatkan hati mereka. Amin. Hari ini Yesus sangat tegas berkata dalam Injilnya, "Janganlah takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Pertanyaannya, siapa rupanya lawan kita? Apakah mereka dapat membunuh tubuh? Tentu tidak. Dan itulah semangat para martir. Mereka tidak takut kepada siapapun,
mereka hanya takut kepada Tuhan. Seperti dikatakan Yesus tadi, kebenaran dan kebaikan harus diwartakan dari atap rumah. Karena jangan takut, kata Yesus, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya jangan kita pernah ragu dan sangsi, jangan pernah panik dan terlalu khawatir dalam hidup. Tuhan sudah menyediakan semuanya dengan baik dan teratur. Hanya kita harus memiliki jiwa atau roh ketekunan, kerajinan, tidak mudah putus asa, tidak mudah terpengaruh. Kata Tuhan Yesus, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tujuan hidup kita hanya satu, yakni melakukan yang baik, menguduskan diri kita. Bukankah benih kekudusan itu sudah ditaruh Allah dalam hati kita ketika kita dibaptis? Tetapi rahmat pengudus baptisan harus diperjuangkan dan mungkin harus dipertaruhkan dengan memperoleh kerugian dalam diri kita dalam ukuran duniawi. Entah itu sulit naik pangkat, sulit dapat kedudukan, dicemoohkan, dicuekin, atau juga tidak dianggap, dan seterusnya. Apakah hidup kita sampai di dunia ini saja? Tentu tidak. Hidup kita harus sampai ke surga, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Bukankah dikatakan dalam Injil, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat? Di mana kerajaan Allah itu? Di dunia ini, kerajaan Allah sudah dekat dan sudah ada. Sekali lagi, kalau kita berani mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran dari atap rumah, artinya harus berani, harus tegas. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi apa yang terpenting? Yang terpenting ialah mengakui Allah di hadapan manusia. Artinya berani bersaksi tentang Allah kepada manusia, supaya kita juga, kata Yesus, diakui olehnya di hadapan Bapanya di surga. Maka jangan sampai kita menggadaikan iman kita karena sesuatu hal yang dianggap menguntungkan oleh dunia. Apakah itu harta, kedudukan, wewenang, pengaruh akan kita dapatkan di dunia, tetapi itu tidak ada gunanya di surga. Karena itu semua kita peroleh dengan kecemaran yang diselimuti dengan kesombongan, keserakahan. Dapatkah itu diperoleh semua tanpa Tuhan? Tentu boleh sekali, tetapi itu tidak berguna di hadapan Tuhan karena semuanya kita peroleh dengan jalan pintas, dengan mengabaikan perintah Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang hendak kita renungkan pada hari Minggu ini? Pertama, kita pertama-tama harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dalam doa, laku tapa, maka kita akan kuat dalam kehidupan. Kita akan kuat dalam realita, di mana kita akan banyak menghadapi tantangan, di mana kita akan banyak menghadapi godaan dalam hidup kita. Tetapi karena kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita lebih peka, lebih sensitif, akan mudah mendengarkan bisikan dan arahan dari Tuhan lewat Roh-Nya yang senantiasa bekerja dalam diri kita. Yang kedua ialah kita harus berani mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Maka sederhana saja yang bisa kita lakukan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dan kemudian kita wartakan keadilan itu dengan berbuat keadilan yang sesungguhnya, yang menyenangkan hati banyak orang, yang memperjuangkan hak banyak orang, supaya mereka juga dapat hidup sejahtera. Saudara-saudara terkasih, akhirnya saya mau mengatakan seperti dikatakan Yesus Kristus, hidup kita adalah berharga. Kalau burung pipit itu dapat terbang, dapat kemana saja ia pergi, dan dia tidak akan jatuh, karena dia juga menjadi ciptaan Tuhan. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, kamu lebih berharga daripada burung pipit itu. Maka jangan kita sia-siakan dalam hidup kita ini. Kita gunakan kesempatan hidup ini
untuk berbakti, untuk melayani Tuhan kepada Tuhan dalam diri banyak orang. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk berani menjadi saksi, berani pewarta iman, pewarta kebenaran, dan pewarta keadilan. Shalom saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan semangat kepada kita agar hari ini menjadi berkah buat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.